Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi di materi yang sama, materi yang berbeda dengan orang yang sama. Alhamdulillah tidak terasa kalian telah menyelesaikan ujian tengah semester. Itu menandakan bahwa kalian tinggal 3 bulan lagi akan naik ke kelas 6. Kan tetapi sebelum kalian naik ke kelas 6, 3 bulan ke depan ini kami guru-guru Mim Unggulan Kota Gorontalo akan tetap melaksanakan pembelajaran daring karena COVID di provinsi kita ini belum berakhir. Sebelum saya mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ketika kalian sudah menonton video pembelajaran ini, kalian wajib menuliskan nama dan kelas di kolom komentar YouTube saya. Kemudian yang kedua, saya berharap tugas yang saya berikan ini dikerjakan dengan tepat waktu, artinya pengiriman tugasnya ini tidak boleh lewat dari deadline atau batas waktu yang saya tentukan. Kemudian yang berikut, tugas ini diusahakan dikerjakan sendiri, kerjakan secara mandiri, jangan orang tua yang mengerjakan. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan itu sekiranya bisa ditindaklanjuti atau diimplementasikan dengan baik. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Oke, pada pertemuan terakhir ini di mapel akidah akhlak ini saya akan membahas tentang menghindari akhlak tercela. Untuk itu silakan kalian perhatikan slide yang akan saya tampilkan di layar masing-masing laptop kalian. Oke, let's go. Oke, ini bisa diperhatikan ya anak-anakku sekalian, sudah ada slide yang saya tampilkan. Sini judul daripada materi kita pada kesempatan kali ini, mari menghindari akhlak tercela. Oke, pada slide yang pertama ini sudah ada beberapa akhlak tercela yang akan kita bahas. Yang pertama sifat pesimis, yang kedua sifat bergantung kepada orang lain, kemudian yang ketiga adalah serakah, kemudian yang keempat adalah putus asa. Jadi keempat akhlak tercela ini yang akan kita bahas dan sekaligus menjadi pertemuan terakhir kita di mapel akidah akhlak, dan insya Allah kita akan bertemu di ujian semester 2 untuk menentukan kalian naik kelas atau tidak. Oke anak-anakku sekalian, kita masuk di slide yang kedua. Oke, anak-anakku sekalian, di dalam hidup kita ini kita mempunyai dua akhlak, yaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Tinggal tergantung bagaimana kita masing-masing pribadi, akhlak mana yang lebih kita tonjolkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pastinya akhlak tercela ini selalu kita jumpai dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di masyarakat. Akhlak tercela yang tadi yang saya sudah sebutkan itu pasti ada dan pasti kalian sudah temukan. Untuk itu di dalam hidup ini, untuk membentuk kita menjadi manusia yang berakhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada hal-hal akhlak yang tercela yang ada di dalam diri kita ini, maka kita wajib untuk menjauhi akhlak-akhlak tercela tersebut. Jadi semakin kita menjauhi akhlak tercela, maka kita akan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghindari akhlak tercela ini, maka otomatis kita ini akan melakukan akhlak yang terpuji. Oke.
Agar menjadi seorang muslim yang sempurna, maka kita harus menghindari akhlak tercela. Itu sudah pasti ya. Di antara akhlak tercela yang harus kita hindari adalah sikap pesimis, bergantung kepada orang lain, serakah atau tamak, dan putus asa. Kira-kira apa yang akan terjadi jika mempunyai keempat akhlak tercela tadi? Yang pasti ada dampaknya dalam kehidupan kita. Oke, di sini memang hanya 4 yang akan kita bahas ya, akan tetapi kita ketahui bahwa akhlak tercela itu banyak. Akan tetapi di sini saya hanya membahas 4 saja. Dengan membahas 4 akhlak ini, kalian bisa menghindari akhlak-akhlak tercela lainnya. Yang pertama, sifat pesimis. Sifat pesimis adalah sikap atau pandangan yang tidak mempunyai harapan yang baik. Ciri-ciri orang yang pesimis yaitu tidak yakin akan kemampuan dirinya, selalu ragu dalam berbuat dan selalu beranggapan bahwa usahanya akan mengalami kegagalan. Contoh, setiap kali belajar bahasa Arab, Rijal selalu tidak bersemangat. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan orang yang pesimis adalah kalah sebelum bertanding. Jadi sikap pesimis ini sudah pasti ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana cara kita untuk menghindari sifat ini. Di sini dijelaskan bahwa sifat pesimis itu adalah pandangan yang tidak mempunyai harapan baik. Jadi sudah disebutkan juga di contoh tadi bahwa si Rijal selalu tidak bersemangat ketika belajar. Kita bisa mengambil contoh lain. Contoh, misalnya kita akan bertanding, misalnya bulu tangkis. Sebelum bertanding kita sudah mempunyai firasat bahwa kita ini akan kalah. Padahal kita ini belum bertanding. Itu pesimis yang sudah ada di dalam diri kita. Pesimis itu seringkali membuat seseorang tidak bersemangat. Dia mempunyai potensi, akan tetapi dia tidak mempunyai semangat untuk mengembangkan potensinya itu. Seperti tadi akan bermain bulu tangkis, sebelum bermain sudah mempunyai firasat atau perasaan bahwa dia ini akan kalah. Itu sifat pesimis. Dan banyak lagi contoh yang bisa kalian berikan mengenai sikap pesimis ini. Oke, kita masuk di slide yang ketiga. Di slide yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari sifat pesimis. Jadi sifat pesimis ini mempunyai akibat di dalam diri setiap individu masing-masing. Entah itu saya, anak-anak, guru, atau siapapun, pasti mempunyai sikap pesimis ini. Tapi bagaimana cara kita untuk menghilangkan sifat pesimis di dalam diri kita. Oke, akibat yang buruk yang ditimbulkan dari sifat pesimis yang pertama adalah malas dalam berusaha. Ini sudah jelas ya. Ketika seseorang sudah pesimis terlebih dahulu, maka semangatnya itu sudah berkurang, sudah malas lagi untuk berusaha karena dia berpikir bahwa yang dia lakukan itu tidak akan membuahkan hasil. Itu malas dalam berusaha. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mewujudkan cita-cita. Nah, ini setiap orang kan mempunyai cita-cita. Akan tetapi jika cita-cita ini sudah dihinggapi atau sudah dinaiki oleh sifat pesimis, maka kita ini sulit mewujudkan cita-cita kita. Misalnya kita menjadi seorang tentara atau polisi, sudah mempunyai sifat pesimis bahwa saya tidak akan lulus ketika masuk akademi kepolisian. Ini sulit orang mempunyai sifat pesimis ini dalam mewujudkan cita-citanya. Kemudian potensi sulit berkembang. Ini juga sudah jelas ya. Potensi itu apa yang ada di dalam diri kita, apa yang
menjadi bakat dan minat kita itu yang ada di dalam diri kita itu, kalau kita sudah mempunyai sifat pesimis, maka potensi ini sulit berkembang. Contoh, kita akan bermain bulu tangkis atau bola takraw, kemudian apalagi ya potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, memanah atau berkuda. Kan tetapi potensi ini sulit untuk berkembang karena kita sudah pesimis terlebih dahulu. Kita tidak mau belajar dulu untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Maka potensi ini, bakat kita sulit untuk berkembang karena kita sudah mempunyai sifat pesimis. Yang berikut, pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ya, ini juga akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sifat-sifat pesimis. Kemudian mudah putus asa karena potensinya, kemudian dirinya tidak bisa berusaha, malas, kesulitan dalam mewujudkan cita-cita, maka yang akan terjadi yaitu putus asa. Dia tidak mempunyai semangat lagi, dia sudah seakan-akan ingin menyerah dengan potensi yang dia miliki. Oke. Kemudian yang berikut, cara menghindari sifat pesimis. Jika ada sifat pesimis yang ditimbulkan di dalam diri kita, maka ada cara-cara yang harus kita lakukan bagaimana sifat pesimis itu tidak ada di dalam diri kita. Yang pertama, membangun sikap optimis dalam diri kita. Sikap optimis ini bisa dikatakan bahwa kita harus bersemangat, kita harus yakin bahwa kita ini mampu, kita ini bisa. Ketika kita mempunyai sikap optimis, maka semangat itu akan ada. Semangat itu akan ada di dalam diri kita untuk mengembangkan potensi yang sebelumnya kita tidak percaya diri, kemudian malas berusaha. Maka dengan sikap optimis ini, potensi kita, pekerjaan yang kita lakukan, kemudian malas dalam berusaha dan putus asa ini akan hilang dengan sikap optimis dalam diri kita. Yang kedua, jangan mudah putus asa. Apapun yang kita lakukan, lakukan yang terbaik. Hasilnya sesuai yang kita inginkan ataupun tidak, kita tidak boleh putus asa. Karena setiap orang itu pasti mengalami kegagalan. Tidak ada orang yang berusaha langsung jadi, tidak. Semua harus butuh proses usaha. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk. Jadi selain kita sudah berusaha, berdoa, maka kita harus menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyadari bahwa setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau empat sifat pesimis ini, untuk menghilangkan sikap pesimis ini di dalam diri kita, maka saya yakin anak-anakku sekalian bisa menghindari yang namanya sifat pesimis. Oke anak-anakku, jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Oke, kita masuk di slide yang berikut. Kita masuk di sikap yang kedua, yaitu sifat bergantung kepada orang lain. Bergantung adalah sikap selalu mengharapkan bantuan atau pertolongan orang lain. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat bergantung adalah selalu minta bantuan atau pertolongan orang lain, tidak mandiri dan tidak percaya diri, dan biasanya memiliki sifat pemalas. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sifat bergantung adalah laksana bintang umang-umang, di mana sarang udang di situ tempat penumpang. Nah, sikap bergantung kepada orang lain pun tidak bisa kita hindari. Kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sifat bergantung ini ada di dalam diri kita. Akan tetapi sifat bergantung yang bagaimana yang tidak bisa kita lakukan. Di sini sudah jelas penjelasannya bahwa sifat yang tidak bisa kita harapkan, ini sifat bergantung kepada orang lain itu
kita hanya mengandalkan orang lain. Kita tidak mau berusaha, kita tidak mau mandiri, kita tidak mau melakukan sesuatu ini dan itu, maunya sesuatu itu dikerjakan oleh orang. Maunya segala sesuatu itu kita tinggal tahu bersih. Misalnya kita punya PR, kita mau hanya ingin menyalin punya teman. Itu contoh ya. Contohnya ini misalnya kita diberikan PR oleh guru, kemudian kita di rumah tidak mengerjakannya, akan tetapi ketika tiba di sekolah ini kita hanya menyalin punya teman. Itu sikap bergantung kepada orang lain. Itu yang harus kita hindari. Memang setiap manusia itu saling membutuhkan, akan tetapi bagaimana caranya, apa yang bisa kita lakukan, silakan dilakukan. Ketika kita tidak bisa melakukan itu, maka kita boleh meminta bantuan kepada orang lain. Di sini pun ada akibat buruk yang ditimbulkan dari sifat bergantung. Yang pertama, selalu berharap pada bantuan orang lain. Ini sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, tidak punya harga diri ya. Di sini tidak punya harga diri. Oke, saya ganti dulu. Tidak punya harga diri. Jadi orang ini karena hanya selalu mengandalkan orang lain, tidak mau berusaha, jadi diri kita ini seperti tidak ada gunanya. Kemudian yang berikut, selalu diremehkan atau dibenci oleh orang lain, karena dia hanya berharap terus kepada orang, akhirnya selalu diremehkan kemampuannya, padahal dia bisa. Dibenci oleh orang lain, dia hanya mengharapkan orang lain dalam segala sesuatu, maka selalu diremehkan akan kemampuannya atau dibenci oleh temannya itu sendiri. Kemudian yang berikut, tidak memiliki semangat untuk belajar dan bekerja. Nah, di sini sudah jelas ya, tadi saya sudah contohkan dalam PR. Kemudian dia malas bekerja. Ketika diberikan PR, pasti dia malas. Karena di dalam hatinya ini sudah ada sifat bergantung kepada orang lain, maka belajar malas dan bekerja pun dia malas. Itu yang harus kita hindari. Kemudian menyulitkan orang lain dan diri sendiri. Menyulitkan orang lain itu karena segala sesuatu itu orang lain yang kerjakan. Dia tidak mau mengerjakan yang seharusnya dia kerjakan. Kemudian menyulitkan diri sendiri itu ketika ada sesuatu yang kita kerjakan, kemudian kita tidak ada satupun orang yang membantu kita, maka itu pasti akan kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi bagaimana akibat buruk ini kita harus hindari. Oke anak-anakku sekalian, nah, untuk menghindari akibat buruk ini ada caranya. Caranya adalah ini dia. Cara menghindari sifat bergantung kepada orang lain. Yang pertama, membiasakan hidup mandiri. Jadi membiasakan hidup mandiri ini adalah apa-apa harus kita kerjakan sendiri. Ketika kita mengalami kesulitan, barulah kita bertanya, meminta bantuan kepada orang lain. Tetapi kita bekerja terlebih dahulu. Semampu apa yang kita bisa kerjakan, kemudian kita mengalami kesulitan, silakan minta bantuan kepada orang lain. Kemudian ini juga cocok ya, membiasakan hidup mandiri itu mengerjakan tugas atau PR yang diberikan dari sekolah itu dikerjakan sendiri. Jangan orang tua yang mengerjakannya. Kasihan orang tua sudah capek-capek pulang dari kantor, kemudian kalian pusingkan dengan tugas dari sekolah. Ini sebenarnya yang sekolah kalian atau orang tua. Jangan ya, usahakan kalian mandiri dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap percaya diri. Jadi dalam menghilangkan sikap bergantung kepada orang lain, kita harus yakin dan percaya bahwa kita ini mampu mengerjakan segala sesuatu. Walaupun kita memang butuh bantuan orang lain. Kan tetapi seperti yang saya sudah katakan, kita berusaha dulu. Sejauh mana usaha kita dan kita memiliki kesulitan, maka kita boleh minta bantuan kepada orang lain.
Kemudian yang ketiga, merasa yakin bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sendiri. Jadi kita harus yakin, tanamkan dalam hati bahwa setiap pekerjaan itu jika kita sungguh-sungguh kita mampu menyelesaikannya pekerjaan itu dengan senang hati. Sekali lagi, tugas dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan hati senang. Tidak boleh mengerjakan tugas dari sekolah itu dengan marah-marah. Maka kita sulit pasti untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke anak-anakku, itu sifat yang kedua. Ini sifat bergantung kepada orang lain. Kemudian kita masuk di sifat yang ketiga. Jadi anak-anakku sekalian, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Dan saya lebih senang ketika anak-anak bertanya melalui kolom komentar. Ketika saya jawab, semua teman-teman yang menuliskan nama di kolom komentar akan bisa melihat pertanyaan kalian dan jawaban yang saya tulis di kolom komentar tersebut. Maka jangan segan-segan untuk bertanya, jangan takut. Kita saling belajar, berbagi informasi, tukar pikiran satu sama lain. Oke. Kita masuk di sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini adalah sifat serakah. Secara bahasa artinya rakus, rakus hati. Dalam bahasa Arab disebutkan tama. Tama adalah sikap selalu ingin memperoleh sesuatu yang lebih dari yang telah dimilikinya. Jadi misalnya punya mobil satu, jangan mobil ya. Misalnya punya HP, punya gadget satu yang mereknya begini. Ketika melihat teman lain yang mempunyai atau membeli HP yang lebih canggih lagi, kita ingin memilikinya, ingin memiliki barang tersebut. Akan tetapi barang kita ini masih bagus, masih layak digunakan. Itu namanya tamak. Oke? Jangan terlalu rakus. Menginginkan sesuatu yang lebih yang telah dimiliki. Orang yang serakah selalu merasa tidak pernah puas. Nah, ini orang yang serakah itu selalu tidak pernah memiliki kepuasan. Ketika melihat ada barang baru, ingin ganti lagi, ada HP merek baru, ingin ganti lagi, maka tidak ada kepuasan yang dia rasakan. Karena ketidakpuasan itu segala cara akan ditempuh. Apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh agama atau tidak? Apakah harus mengorbankan kehormatan orang lain atau tidak? Tidak menjadi masalah. Yang penting apa yang menjadi keinginannya terpenuhi. Jadi ini bahaya ya. Ini harus kita buang jauh-jauh bahwa sifat serakah. Sifat serakah ini memang sangat berbahaya. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan walaupun itu dilarang oleh agama. Jadi tolong ya, jangan melakukan sifat tersebut. Dan kita harus berusaha berdoa sifat serakah ini dijauhkan dalam diri kita maupun dalam keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, slide yang berikut. Akibat buruk yang ditimbulkan oleh sifat serakah. Nah, setiap sifat ini mempunyai sifat buruk dan cara menghindarinya pun ada. Jadi, sifat buruk yang ditimbulkan yang pertama dapat merusak kerukunan hidup. Ini sudah jelas ya. Ketika seorang melakukan keserakahan terhadap satu benda, maka pandangan orang lain itu pasti akan negatif kepada kita. Maka kerukunan hidup itu akan rusak. Kemudian cenderung untuk berbuat jahat. Ini sudah jelas ya, tadi disebutkan bahwa menghalalkan segala cara itu yang diperbolehkan oleh agama maupun tidak, tetap dia lakukan untuk mendapatkan kepuasan yang dia inginkan. Cenderung untuk berbuat jahat. Kemudian yang berikut diremehkan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah hilangnya rasa malu. Ini orang yang berbuat serakah ini memang tidak ada malunya. Dia menghalalkan segala cara
menempuh cara, mempunyai trik, entah itu dibenarkan oleh agama maupun dilarang oleh agama, dia tidak apa ya, tidak pusing dengan apa yang dia lakukan. Yang penting kepuasannya itu terpenuhi, apa yang dia inginkan itu terpenuhi. Maka itu hilangnya rasa malu. Memang tidak ada rasa malu sama sekali. Kemudian cara menghindari sifat serakah, yang pertama, berusaha hidup qanaah. Jadi qanaah ini adalah menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Itu sikap qanaah. Maksudnya yang kita rasakan saat ini, yang kita punya saat ini, itu harus kita syukuri. Kita jangan berandai-andai lagi ingin mempunyai ini dan itu. Boleh, akan tetapi kita sesuaikan dengan kita punya finansial. Oke? Kemudian yang kedua, membiasakan pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana di sini bukan juga kita harus berpenampilan miskin, tidak. Kan tetapi kita berpenampilan dengan apa adanya, dengan kebutuhan, bukan kebutuhan ya, dengan apa yang kita punya. Membiasakan pola hidup sederhana itu kita jangan mengada-ngadakan yang tidak ada. Kita berpenampilan sesuai dengan apa yang kita miliki. Kemudian tidak panjang angan-angan. Maksudnya tidak panjang angan-angan ini adalah misalnya umur kita ini hanya 20 tahun, tapi kita mempunyai angan-angan yang begitu besar, misalnya pengen mobil 10, pengen rumah berapa, itu angan-angan ya. Setiap orang memang mempunyai keinginan, akan tetapi keinginan atau angan-angan itu jangan sampai melebihi batas usia kita. Kemudian yang terakhir adalah banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diterima. Jadi nikmat yang Allah berikan ini bukan nanti kita bersyukur ketika kita mempunyai harta banyak, tidak. Akan tetapi yang kita syukuri itu apa yang kita bisa rasakan pada saat itu yang kita syukuri. Kita bisa makan, bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan. Itu kita harus syukuri dalam kehidupan sehari-hari. Bukan nanti makan di restoran, pergi jalan-jalan kemana, kemudian kita bersyukur, tidak. Kita bisa sholat, kita bisa bersedekah, itu yang harus kita syukuri. Karena sesungguhnya ketika kita semakin banyak bersyukur, maka nikmat Allah itu akan semakin Allah berikan kepada kita. Siapapun yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan apapun, mau dalam keadaan suka maupun duka, maka Allah akan melimpahkan nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur. Oke anak-anakku, sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Kemudian yang ini sebenarnya yang terakhir ya. Yang terakhir ini adalah putus asa. Putus asa adalah hilang harapan. Sifat putus asa biasanya muncul karena tidak tercapainya suatu keinginan. Jadi misalnya ingin punya apa ya, sesuatu lah, kalian tahu misalnya ingin punya gadget atau HP, tetapi orang tua belum mengizinkan, maka di situ kita mempunyai sifat putus asa. Orang yang putus asa biasanya hidupnya tidak bersemangat karena keinginannya tidak dipenuhi, ya dia seperti orang yang hilang semangat dalam menjalani kehidupannya. Baginya ikhtiar dan usaha merupakan hal yang tidak ada gunanya. Nah, maksudnya ikhtiar itu adalah doa dan usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan sesuatu itu baginya sia-sia, maka terjadilah putus asa. Apabila mengalami kegagalan, maka bisa dipastikan akan timbul kekecewaan. Itu sudah pasti ya, ketika kita menginginkan sesuatu kemudian kita tidak bisa mencapainya atau kita tidak bisa mendapatkannya, rasa kekecewaan itu pasti ada. Itu hal-hal yang wajar saja. Rasa kecewa karena mengalami kegagalan adalah hal yang wajar, namun jangan sampai menimbulkan rasa putus asa. Jadi ketika hari ini kita merasakan kegagalan, apa yang akan
kita buat itu, kita harus mencari bagaimana kita bisa bersemangat lagi untuk mencari cara lain agar apa yang kita inginkan itu bisa kita wujudkan atau bisa kita capai kembali. Oke. Ini yang terakhir ya, slide yang terakhir. Nah, akibat buruk yang ditimbulkan dari sifat putus asa ini menghalangi manusia untuk maju. Ketika kita sudah putus asa, otomatis kita tidak mau berusaha lagi, kita sudah tidak bersemangat lagi dalam melakukan sesuatu karena kita sudah putus asa, maka kita selalu beranggapan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah tidak ada gunanya. Padahal tidak seperti itu. Ketika hari ini gagal, kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Allah itu tidak mengenal kamu berapa kali jatuh, tetapi yang Allah lihat dalam diri kita itu ketika kita jatuh, seberapa besar usaha kita untuk mencapai untuk kita bangkit dari kegagalan tersebut. Kemudian malas untuk berusaha, ini sudah pasti. Kalau sudah putus asa, pasti sudah malas untuk berusaha. Kemudian tidak ada semangat untuk hidup. Nah, ini lagi. Kemudian bisa menyebabkan orang lain bunuh diri. Ini kalau kekecewaannya sudah bertumpuk-tumpuk dalam hatinya ini, maksudnya kekecewaan ini sudah dia tidak bisa terima, maka jalan lain yang akan dia lakukan yaitu bunuh diri. Jangan ya, bunuh diri ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang tersebut. Kemudian cara menghindari sifat putus asa, pertama bersifat optimis bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan mudah mengeluh. Nah, ini baru bekerja sedikit sudah mengeluh. Allah ini tidak adil, apalah segala macam. Jangan. Kemudian yang berikut, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak bersyukur kepadanya. Ini bersyukur selalu ditekankan dalam segala hal. Bukan nanti kita punya harta berlimpah, kalau kita bersyukur pasti kita tidak bahagia. Kemudian merasa yakin bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Jadi setiap manusia ini mempunyai persoalan masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita dalam menyikapinya. Ketika anak-anak diberikan tugas, kita merasa sulit, pasti ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya ini bertanya kepada guru bahwa ingin penjelasan yang lebih mengenai tugas. Semua kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan jalan keluar. Setiap manusia, siapapun itu, tetap yang namanya masih hidup di dunia, tetap ada persoalan. Persoalan yang mungkin tidak mudah bagi kita, akan tetapi bagaimana kita selalu memohon petunjuk kepada Allah agar diberi jalan keluar dari persoalan. Apapun itu, di dalam pembelajaran, di dalam mengerjakan tugas, mengalami persoalan, kesulitan atau apapun, itu pasti sudah ada. Tapi bagaimana cara kalian bisa berpikir optimis bahwa saya bisa, saya berusaha, pasti yakin pekerjaan saya ini selesai. Oke, anak-anakku sekalian, itu 4 sifat akhlak tercela yang menjadi pembahasan materi kita pada hari ini. Insya Allah sifat-sifat tersebut dijauhkan dari diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu dalam kehidupan sehari-hari ini berusaha untuk berbuat akhlak terpuji agar kita ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sekali lagi tugas yang akan saya berikan ini jangan menunggu orang tua pulang dari kantor, kemudian orang tua yang mengerjakan tugasnya. Jangan. Di sini kalian berusaha untuk mandiri. Jika diberikan tugas oleh guru, silakan dikerjakan dengan sendiri. Jika mengalami kesulitan, silakan menghubungi guru yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, jika ada materi yang belum kalian pahami, silakan bertanya melalui kolom komentar dan
Jangan lupa menuliskan nama di kolom komentar serta kelas. Oke anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita tahun ajaran baru bisa bertatap muka kembali dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar COVID di provinsi kita ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.